qalu amanna bi rabbil alamin. Wala tata'ayyanu bil asbab, dan juga tidak bisa dikhususkan dengan sebab-sebab. Allah tuh nggak bisa dikhususkan dengan sebab. Kita itu ada sebab. Kita lahir sebabnya ada penciptaan, sebabnya ada orang tua kita, ada ayah, ada ibu, itu sebab semua kita ada. Ya kan? Allah dilahirkan nggak? Berarti nggak ada sebab. Nggak ada sebab. Allah dicipta, ada penciptanya nggak? Nggak ada sebab. Karena nggak ada penciptaan kan? Nggak ada kelahiran, nggak ada sebab. Makanya bab kemarin saya katakan Allah bukan sebab, bukan akibat. Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat. Musabbibul asbab, pembuat sebab. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha sucilah Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidaklah ada yang sama dengannya satupun. Walahu sifatun, dan bagi Allah lah sifat-sifat ikhtassallahu biha duna siwa, yang Allah khususkan dengannya selain daripada dirinya tidak memiliki, atau hanya Allah mengkhususkan sifat-sifat itu kepada dirinya tanpa Allah berikan kepada yang lainnya. Fasifatul khalqi, maka sifat penciptaan minal adami, dari ketiadaan, al mutlaq, itu juga ya, dan sifat menghidupkan, wal imatah, dan mematikan, wal azaliyah, atau sifat-sifat yang memiliki yang tidak memiliki awal. Nah, itu hanya ada pada Allah. Artinya ketika Allah menciptakan, ini harus dipahami begini. Ketika Allah masih sendiri, lalu Allah menciptakan makhluk. Kita mengatakan, kapan sifat penciptaan itu ada? Hah? Saya ulangi. Nah, ini hati-hati. Saya ulangi. Allah belum menciptakan makhluk, masih sendiri, ya, masih sendiri. Lalu Allah menciptakan makhluk pertama, maka kemudian lahirlah sifat makhluk, sifat penciptaan. Nah, pertanyaannya itu, kalau kita sebutkan seperti itu, apa yang kita pahami? Apakah sifat penciptaan itu baru ada saat itu? Hah? Sudah ada. Bagaimana kita menjelaskan orang makhluknya nggak ada? Kapan Allah punya sifat menciptakan? Sudah ada rencana. Nah, semua sifat perbuatan yang belum Allah lakukan, ingat, sifat perbuatan, tapi belum Allah lakukan sifatnya, karena belum ada makhluk, berarti belum ada perbuatan penciptaan, karena Allah nggak mungkin menciptakan dirinya. Sifat itu sifatnya abadi, azali, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi sifat itu belum wujud dalam bentuk perbuatan. Sifat itu sudah ada, belum wujud dalam bentuk perbuatan. Nah, di mana sifat itu dipahami? Di dalam sifat qudrah. Ketika sudah ada sifat itu dalam bentuk perbuatan, nih, bertemulah qudrah dan iradah. Qudrah yang punya kemampuan itu diikuti oleh iradahnya Allah. Keinginan pada Allah, kemauan pada Allah untuk menciptakan makhluknya. Makanya kemudian sifat itu berubah jadi perbuatan. Sifat itu sudah ada, tapi belum jadi sifat perbuatan. Karena sifat perbuatan berhubungan dengan makhluk. Makhluk belum ada. Hati-hati. Kalau ada orang bertanya, apakah Allah itu maha menciptakan? Kita katakan iya. Nah, sekarang makhluk belum ada, berarti Allah belum menciptakan. Iya juga ya, berarti belum ada. Ya pada saat itulah sifat penciptaan baru ada. Hati-hati, murtad itu. Itu bisa jadi murtad. Maka jawaban yang benar, cara menjawabnya, Allah belum menciptakan, artinya sifat itu belum wujud dalam bentuk perbuatan, karena belum ada makhluk. Tapi sifat penciptaan itu sendiri ada pada Allah. Di mana kita pahaminya? Di dalam sifat qudrah. Karena ketika Allah mengatakan dirinya qadir, maha kuasa, maka Allah kuasa untuk menciptakan. Cuma belum wujud dalam perbuatan, makanya disebut sifat perbuatan, dibedakan dengan sifat zat. Balik lagi ke teori awal itu. Makanya pahami betul sifat zat dengan sifat fi'il itu. Salah memahaminya, salah meletakkan konsep. Bisa dipahami? Nah, jadi bukan sifatnya yang tidak ada, tapi belum wujud dalam perbuatan yang berhubungan dengan makhluk. Karena perbuatan Allah yang berhubungan dengan makhluk mesti wujud ketika makhluk ada. Tapi sifat itu sudah ada.
Allah kasih rizki, makhluk belum ada. Nggak mungkin Allah ngasih rizki untuk zatnya sendiri. Tapi Allah maha kuasa nggak untuk memberi rizki? Maha. Tapi sifat rizki itu belum wujud dalam perbuatan karena makhluk belum Allah ciptakan. Jadi begitu cara jawabnya. Bisa dipahami? Hati seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman 40. Wa hunaka sifatun fiha, dan di sana ada sifat-sifat yang di dalamnya ishtirakun, adanya pertemuan. Ishtirak itu berserikat, persekutuan. Bainal khaliqi wal makhluk, antara khaliq dengan makhluk. Artinya ada sifat yang dimiliki oleh Allah, ada sifat juga yang dimiliki oleh makhluk. Mana contoh sifat yang dimiliki Allah juga dimiliki oleh makhluk Allah? Mana contoh sifatnya? Allah punya, makhluk punya. Hah? Banyak betul, mendengar, melihat, merasa, banyak betul. Itu kan semuanya sifat. Allah maha melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Betul tidak? Allah mengetahui, kita mengetahui tidak? Iya juga, kita juga berilmu kan, mengetahui. Sifatnya ada pada Allah, ada juga pada kita. Tapi apa letak perbedaannya? Perhatikan. Walakinnaha, akan tetapi dia fil makhluqi, pada makhluk, mauqutatun bihaddadin, dia terbatas waktunya dan juga terbatas sifatnya. Ada orang alim sekali di umur 90 tahun, kurang alimnya. Kenapa? Udah mulai lupa. Udah mulai lupa. Surah Al-Baqarah jadi surah Al-Imran, surah Al-Imran jadi surah An-Nas, udah balik itu. Kenapa? Karena umur. Karena umur, terbatas waktu. Ada orang alim sekali. Seorang B.J. Habibie dulu, ketika di masa akhir dunia, tidak akan mungkin sepintar Habibie yang muda dulu. Nggak mungkin. Mustahil. Mustahil. Orang semakin tua, makin terbatas daya ingatnya, terbatas daya penglihatannya, terbatas daya pendengarannya, semuanya terbatas. Itu orang kalau sudah mau semakin tua. Makanya ada bahasa begini. Orang kenapa dibikin tua oleh Allah? Kenapa Allah nggak semuanya dimatikan di waktu muda? Kenapa dibikin tua dulu, dibikin sampai uzur dulu, sampai nggak bisa berjalan? Kenapa? Allah ingin mengatakan, engkau diciptakan dari makhluk yang lemah, lalu Allah berikan kekuatanmu di saat muda, lalu Allah kembalikan engkau menjadi lemah. Ini kalau kau dikembalikan kondisi lemah pada saat tua nggak sadar juga, berarti memang nggak ada cara lain kecuali ku cambuk, dikubur. Nggak ada cara lain selain ku cambuk, dikubur. Padahal peringatanku sudah jelas di atas muka bumi. Kau ini kan muda, punya keinginan yang begitu besar, semangatnya luar biasa, ya. Kemudian energi yang membara, berapi-api, itu kan di waktu muda. Siapa yang memberikan? Allah. Allah punya, maha bertenaga. Kita juga punya tenaga, tapi tenaga kita itu kan Allah titipkan. Tetapi kan punya keterbatasan. Keterbatasan itulah yang Allah cabut. Bagaimana caranya? Allah balikin kita ke seperti anak-anak. Makanya orang tua itu persis seperti anak-anak. Anak-anak tuh disuruh ingat sesuatu susah. Orang tua juga begitu, suka lupa. Anak-anak suka main-main, orang tua pun juga suka main-main. Coba main-mainin anaknya kan. Anak kecil mainin ibunya, orang tua mainin anaknya. Sama betul sifatnya antara orang tua dengan anak kecil. Cuma bedanya sama kita, kalau anak-anak mainin kita, kita senang. Begitu orang tua mainin kita, kita marah. Itu aja yang bedanya kita dengan bedanya sifat kita yang muda ini. Padahal sifat orang tua itu sama dengan sifat anak-anak. Allah memang balikin lagi seperti itu. Kenapa dibalikin? Mengingatin dianya. Dulu kamu waktu lahir lemah, lalu kau beri tenaga, sekarang kau bikin lemah lagi, masih ingat nggak? Nggak ingat juga, ya memang nggak ada alasan lagi. Tunggu aja nanti ketemu sama malaikatku atau dikubur dengan mungkar nakir. Biar mereka selesaikan secara adat dan kekeluargaan nanti. Ya karena nggak berubah-ubah juga kan. Nah, makanya disebut mauqutah. Mauqutah terbatas waktu. Bihaddin, dengan keterbatasan. Wa amma sifatullah, adapun sifat-sifatnya Allah, fahiya mutlaqah. Dia sifat Allah itu sifatnya mutlak. Bighairi haddin, tanpa adanya batasan. Nah, jadi nggak bisa kita batasan. Kalau kita terbatas waktu kayak tadi orang tua, terbatas objek, terbatas segala sifatnya, tapi tidak berlaku pada Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sama segala sesuatu dengan Allah. Wallahu qadirun, Allah itu maha kuasa. Wa qudratuhu fi kamalin, dan kekuasaannya berada di dalam kesempurnaan. Bi ghairi haddin, tanpa ada keterbatasan. Wala qaidin, dan juga tanpa adanya ikatan.
wala sababin, juga tidak ada sebab, wala kanunin, juga tidak ada undang-undang. Coba lihat, tidak ada batasan, tidak ada ikatan, tidak ada sebab, tidak ada undang-undang. Coba kita lihat ke kita sekarang. Ambil satu contoh, keilmuan. Keilmuan kita itu terikat tidak dengan keterbatasan. Iya, saya belajar fikih, tapi tetap saja ada yang lebih alim dari saya. Orang yang alim di atas saya tuh nanti ada ketemu lagi, ada yang lebih alim lagi di atasnya. Kenapa? Buktinya setiap tahun ada buku fikih yang lahir baru. Dan tentu saja tema-tema yang ditulis pun terkadang nggak pernah ditulis oleh para ulama-ulama dulu. Yang menunjukkan ilmu berkembang. Kalau ilmu tidak berkembang, maka tidak ada keterbatasan pada ulama dulu. Contoh, Imam Syafi'i itu punya keterbatasan tidak? Punya. Kenapa? Karena beliau nggak pernah memfatwakan bagaimana hukumnya bayi tabung. Anda baca kitab Imam Syafi'i nggak pernah ketemu tuh hukum bayi tabung. Kenapa? Nggak ada bayi tabung masa Imam Syafi'i soalnya. Ya kan? Sehingga Imam Syafi'i terbatas dengan kemajuan teknologi masa itu. Karena Imam Syafi'i tidak menikmati kemajuan teknologi seperti zaman kita sekarang. Sehingga hukum itu tidak lahir pada masa beliau. Baru lahir pada masa kita. Pada masa Imam Hanafi itu tidak ada hukum tentang masalah bursa saham. Terbatas tidak? Terbatas. Kenapa? Karena perkembangan ekonomi masa itu tidak seperti sekarang. Punya keterbatasan saat itu tidak seperti sekarang yang sungguh luar biasa globalisasinya. Sehingga kemudian hukum itu belum ada. Adanya ya pada zaman kita sekarang. Artinya apa? Sealim apapun mereka, tetap Allah berikan keterbatasan. Allah berikan keterbatasan. Kemudian satu lagi kita lihat keterbatasannya. Kalau kita jelas keterbatasan keilmuan, kita lihat saja Allah. Ada ulama misalkan 5 orang. Di antara ulama ini berbeda-beda pendapat. Ulama yang satu bisa saja mengatakan pendapat ulama yang sana itu salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ulama yang satu mengatakan ulama yang kedua salah? Kalau tidak ada keterbatasan pada keduanya. Ini duanya sempurna dua-duanya. Nggak mungkin saling menyalahkan. Nggak mungkin mereka, maksudnya saling menyalahkan di sini. Tidak mungkin satu ulama yang satu kemudian mengatakan pendapat ulama yang lain salah. Kan begitu ada kan? Menurut pendapat saya, ini pendapat yang paling benar, sedangkan pendapat ini pendapat yang salah. Kan kadang-kadang kita temukan dalam kitab-kitab begitu kan, kalimatnya kan. Kenapa itu terjadi? Menunjukkan selalu ada keterbatasan di kalangan manusia, sealim apapun dia. Itu satu. Wala qaidin. Dan juga Allah itu tidak punya ikatan, sedangkan kita punya ikatan. Apa ikatan kita? Kita terikat dengan guru. Terikat dengan buku, terikat dengan hafalan, semua gitu. Kita itu nggak bisa ingat ayat Al-Quran kalau nggak ngafal. Lalu ketika kita menghafal ayat Al-Quran, kita terikat dengan apa? Pengulangan. Nggak ngulang 1 minggu, lupa. Hada jadi hadihi, ulaika jadi ulai, macam-macam, berubah-ubah. Yasnaun jadi yaf'alun, ya'malun jadi ya'lamun, beda-beda. Kebolak-balik itu baru 1 minggu tuh. Terikat nggak dengan pengulangan? Terikat. Kita selalu terikat. Allah tuh nggak terikat. Itu dari sisi ilmu. Ambil satu contoh. Kemudian sebab. Sebab kita dapat ilmu banyak sekali belajar, sekolah, talaqi guru. Itu sebab semuanya. Guru kita itu jadi sebab kita berilmu. Hafalan kita menyebabkan kita jadi ingat. Pengulangan kita terus-menerus siang dan malam itu jadi sebab. Allah itu butuh begitu. Allah tuh supaya jadi maha berilmu perlu ngulang-ulang ilmu begitu. Perlu belajar siap malang begitu. Nggak perlu. Kita ada sebab, Allah nggak punya sebab. Terus terakhir, kanun, undang-undang. Kita berilmu selalu butuh kaidah. Akidah itu kalau nggak ada kaidah, rusak. Kita semua bikin kaidah sendiri, rusak itu ilmu akidah. Orang kalau bikin pesawat nggak pakai rumus, itu pesawat jadi pesawat-pesawatan. Mobil kalau dibuat tanpa rumus, jadi mobil-mobilan. Mobil. Oh, mobil-mobilan aja pakai rumus kok. Kenapa? Mana dalilnya? Buktinya sebelum dibuat mobil mainan itu kan diukur dulu. Kira-kira berapa panjangnya, berapa lebarnya. Hatta mobil mainan pakai rumus. Allah nggak butuh rumus itu, nggak butuh kaidah-kaidah itu. Karena Allah sendiri yang membuat kaidah itu ada. Sehingga manusia kemudian bisa memikirkan untuk membuat rumus itu. Allah yang mengilhaminya. Allah nggak butuh rumus-rumus itu. Allah nggak butuh kaidah-kaidah itu. Jadi ilmunya manusia terbatas. 4. Ilmunya manusia terbatas. Kemudian terikat. Kemudian punya sebab yang kemudian memiliki kaidah dan keundang-undang.
Allah empat-empatnya tidak ada. Tidak, Allah ilmunya tidak pernah ada keterbatasan, tidak pernah ada keterikatan, tidak pernah ada sebab, tidak pernah ada perundang-undangan atau kaidah. Nggak ada. Makanya Allah mengatakan yaf'alu ma yasha. Allah lakukan apapun yang kehendaki. Kenapa Allah mengatakan yaf'alu ma yasha? Orang yang melakukan apapun yang tidak dikehendaki mesti nggak ngikut undang-undang. Iya dong. Saya nggak bisa ngapain aja. Saya nggak bisa ngambil motor orang sembarangan di tempat parkir. Ditangkap sama polisi. Betul tidak? Kenapa? Ada kaidah. Betul tidak? Tapi kalau Allah ingin mencabut nyawa orang, butuh kaidah nggak? Suka-suka Allah. Jadi yang tidak ikut kaidah itulah yang maha. Makanya kalau ada manusia hidup nggak pakai kaidah, nggak pakai undang-undang, dia sudah menuhankan dirinya. Sholat kagak, suka-suka dia aja udah hidupnya. Macam hidup ini punya dia. Maksudnya kan ada kan bahasa kalimatnya. Itu anak itu hidup suka-suka dia aja. Dipikir jalan ini jalan maknya dia atau apa? Kan ada kan orang bilang begitu kan? Apa yang dimaksud oleh orang seperti itu? Kalau kita pahami sebenarnya dia sudah menisbahkan kemutlakan pada dirinya. Makanya orang nggak senang karena kamu itu nisbi. Kenapa kamu jadi sifat mutlak? Jalan di atas jalan sembarangan, motor pun bukan yang terbaik. Ya? Kanan kiri, wih wah. Udah macam Rossi aja nggak begitu. Ya kan? Lalu orang, kenapa kamu nggak pakai aturan? Di jalan itu kan ada aturan lalu lintas. Kamu nggak bisa lepas dari jalan dari aturan lalu lintas. Kamu mau cepat silakan, tapi jangan ganggu orang lain. Itu diikat dengan aturan lalu lintas. Maksud saya begini, Allah ngikut itu nggak? Manusia terikat nggak dengan itu? Yang tidak terikat dengan kaidah mesti mutlak. Yang terikat dengan kaidah, yang terikat dengan undang-undang selamanya nisbi. Pertanyaannya, kalau ada manusia tidak terikat dengan undang-undang, ada manusia tidak terikat dengan kaidah, dia sudah memutlakkan dirinya tidak? Itu dia. Itu kalimatnya. Sudah dipaham?